Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kemarin saya telah mengupload video bagaimana santri kami di PPTQ Al-Huwaidib yang dia sekolah di sekolah formal tapi online ya, di dekat pondok kami. Kemudian dia tetap mondok di PPTQ Al-Huwaidib ya sampai lulus bersanad, dan kemudian dia menjelang ujian masuk perguruan tinggi negeri beliau mengambil bimbel dan alhamdulillah akhirnya bisa diterima di jurusan kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan. Nah, pada kesempatan ini saya akan berikan tips pada rekan-rekan yang mempunyai putra yang akan masuk ke SMP terutama ya. Bagaimana merancang agar anak kita bisa hafal Quran 30 juz dan dia bisa sekolah di sekolah umum ya, bukan sekolah keagamaan ya. Sekolah umum itu ya berarti jurusan selain keislaman, yaitu misalnya kedokteran, teknik, pertanian, peternakan, farmasi, dan lain-lain ya. Caranya ada dua, tetapi sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang EQ. EQ itu adalah menunjukkan kemampuan kecepatan berproses otak kita ya. Semakin EQ-nya tinggi, dia menghitung cepat, menghitung lebih cepat, menghafal juga lebih cepat. Kalau kita sandingkan dengan HP kita, EQ itu adalah RAM-nya HP ya. Sedangkan tes Stephen itu setara dengan sistem operasi HP, yaitu Android-nya HP, cara kerja HP. Kalau selain iPhone itu Android, kalau iPhone kan pakainya iOS ya. Nah, itu sedikit pengetahuan tentang otak kita. Nah, kita bahas dulu EQ. EQ itu tesnya dengan mengisi kuesioner, ada logikanya, ada hitung-hitungan dan lain-lain yang nanti akan muncul skor, muncul angka. Untuk skala Wechsler ada beberapa skala, tapi saya pakainya skala Wechsler. Kalau EQ-nya itu antara 90 sampai 109 itu sedang ya. Kemudian 109 sampai 119 itu adalah cerdas. 119 sampai 128 sangat cerdas. Di atas 128 itu jenius. Orang Indonesia yang IQ-nya di atas 120 itu jarang ya. Satu kelas misalnya ada 40 anak, entah itu SD, SMP atau SMA, paling yang IQ-nya di atas 120 paling satu atau dua orang, dan itu nanti dia bisanya yang meraih ranking 1 dan 2. Nah, untuk tips mencetak anak kita menjadi penghafal Quran 30 juz dan bisa nanti masuk di perguruan tinggi negeri jurusan umum ya, jurusan selain keagamaan, itu ada dua cara atau ada dua jenis. Yang pertama bagi anak kita yang IQ-nya di atas 120 dan anak kita yang IQ-nya di bawah 120. Kalau anak kita yang IQ-nya di atas 120 ya, saya anggap sebagai tipe pertama ya, cara pertama atau tipe pertama. Anak kita yang IQ-nya di atas 120 itu nanti begini, mulai masuk SMP carikan SMP IT Tahfidz pondok pesantren, dipondokkan di SMP IT Tahfidz ya. Berarti nanti dia mendapatkan ijazah formal dari Dignas ya. Ijazah formal ya ijazah SMP yang biasa itu, bukan kejar paket B ya. Kalau ijazahnya kok kejar paket B itu tingkat SMP, berarti itu non formal. Kejar paket B itu lulus kira-kira kualitas pelajarannya setara dengan kelas 1 SMP ya. Jadi agak jauh ya rekan-rekan. Kalau kejar paket A itu lulus SD, itu setara dengan pelajarannya anak kelas 3 atau kelas 4 SD ya. Jadi memang negara ini menyetir seperti itu. Kalau kejar paket C lulus SMA itu tingkat kesulitan ujiannya ya, itu setara kurang lebih kelas 3 SMP atau 1 SMA ya.
Kita kembali permasalahan. Kelompok pertama adalah anak yang IQ-nya di atas 120. Caranya SMP pelantikan masuk di sebuah SMP IT tahfidz pondok pesantren. Jadi nanti dia dapat pelajaran umum ya, matematika, IPA dan lain-lain. Tetapi dia juga ada target menghafal Quran. Cari yang targetnya minimal, usahakan 15 juz selama 3 tahun itu. Berarti setahunnya 5 juz. Setelah itu carikan yang tingkat SMA itu tahfidz ya. Sama, formal dan tahfidz. Mudah-mudahan nanti lulus bisa 30 juz dan dia pelajaran umumnya tidak ketinggalan, baik itu matematika, kimia, fisika, biologi dan lainnya tidak ketinggalan, sehingga nanti harapannya setelah lulus SMA ya atau menjelang lulus SMA bisa hafal 30 juz, dan setelah itu dia bisa mendaftar di perguruan tinggi negeri atau swasta dengan jurusan umum ya. Jurusan umum itu berarti bukan jurusan keagamaan. Itu kelompok yang pertama. Bagaimana kalau anak kita IQ-nya di bawah 120 ya, bisa 115 atau 110 atau yang lainnya. Itu tipsnya, saran saya dia sebaiknya mencari SMP ya, sebuah SMP dia belum akreditasi tapi dia nginduk di sebuah SMP formal ya. Misalnya dia ada pondok pesantren tingkat SMP, pondok pesantren A misalnya ya, misalnya A gitu ya. Kemudian dia untuk ujian formalnya itu menginduk di sebuah SMP swasta yang sudah terakreditasi. Nanti biasanya pelajaran hariannya itu terserah pondok tersebut ya. Cuma nanti ketika ujian semester atau ujian tengah semester mereka sekolah di tempat yang mereka menginduk tadi untuk melakukan ujian di sana. Nah, ini berarti pembelajaran harian atau kegiatan belajar KBM harian itu terserah dari pondok tersebut. Yang penting nanti ketika ujian mereka pindah tempat ya, menempuh ujian di sekolah yang mereka menginduk ya. Kemudian di akhir cerita ketika sudah kelas 3 lulus ya, dia dapat ijazahnya, ijazah formalnya dari sekolah yang dia menginduk tadi. Misalnya pondok pesantren A tingkat SMP menginduk ke SMP formal namanya SMP B, maka nanti ijazahnya dari B. Kemudian ketika SMA cari juga seperti itu. Kenapa saya sarankan seperti ini? Karena kalau anak IQ-nya di bawah 120 kemudian dia sekolah di SMP itu tahfidz formal, itu berat ya. Dia harus menghafal Quran 30 juz atau SMP 15, kemudian SMA 15 itu total jadi 30 misalnya. Tetapi dia juga harus mengikuti pelajaran formal yang begitu banyak. Tapi kalau Anda cari SMP atau SMA ya, dia formal tapi formalnya menginduk sekolah lain. KBM harian itu bisa diberi muatan terbanyak adalah tahfidz. Nanti ya biasanya kurang 2 minggu atau kurang 3 minggu ujian, dia ujiannya berarti di tempat yang mereka nginduk itu dia di drill soal, dikasih soal ya. Semester pertama masuk, ya katakan kurang sebulan ujian, dia di tiap hari kasih soal jawab, nanti ujian insya Allah lulus. Triknya begitu ya. SMA juga sama, cari kena SMA yang nginduk ke SMA lain yang formal. Menjadi pertanyaan, gimana Pak Sofyan kalau kami tidak mendapatkan sekolah kayak gitu di tempat kami, di provinsi kami? Cara kedua, tempuh masukkan SMP yang non formal, yang ijazahnya kejar paket B. Itu ringan pelajaran umumnya ya. Karena ringan maka anak kita bisa lebih leluasa untuk banyak waktu menghafal Quran ya. Sehingga nanti target 15 atau 20 juz di tingkat SMP dia mendapatkan. Tetapi setelah dia masuk ke SMA, tolong cari SMA IT tahfidz yang formal. Kenapa? Kalau SMA-nya itu adalah non formal atau kejar paket C, ketika mendaftar ke kedokteran misalnya, itu tidak bisa. Ya. Setahu saya ditolak dari perguruan tinggi setempat karena ya secara kompetensi, secara akademis
pelajarannya dia tidak akan mampu ya. Kedokteran itu setahu saya di Indonesia itu sekolah yang paling sulit ya. Sehingga ketika dia pakai kejar paket C, kalau toh diterima pun belum tentu nanti dia bisa lulus ya. Gitu ya. Apalagi nanti nggak keterima ya sudah nggak bisa masuk gitu ya. Perlu saya tekankan di sini ya. Jadi nanti saya ulangi lagi ya. Yang tipe kedua, tipe yang IQ di bawah 120, yang pertama tadi cari SMP SMA yang formal tapi formalnya ngindo. Terus yang kedua ya, cara kedua untuk yang IQ-nya di bawah 120, SMP-nya non formal kejar paket B, pelajarannya ringan, tahfidnya bisa banyak, tapi SMA-nya harus cari yang SMA itu tahfidz formal. Memang agak berat, tapi itulah syarat kalau Anda mau mendaftar terutama misalnya di kedokteran. Tapi kalau daftarnya tidak di kedokteran, ya Anda mau kejar paket semua tidak apa-apa, SMP, SMA, kejar paket B dan kejar paket C, nanti tempuh seperti Mas Muhammad Noval yang di pondok kami itu, ya kita kira setengah tahun sebelum lulus SMA dia harus ikut bimbel yang intensif, ya nanti akan bisa mengejar. Ya. Demikian rekan-rekan tips bagaimana agar anak kita itu hafal Quran 30 juz, tapi nanti dia bisa menjadi seorang profesional yang bekerja di berbagai bidang ya. Kalau dia sekolah di kedokteran, dia lulus menjadi dokter, ya, misalnya namanya Ali, Dokter Ali Al-Hafidh. Ya. Profesi dunia sebagai dokter, profesi akhirat dia mengajar Al-Quran, mengajar tahsin dan tahfidz. Ya, bagi saya itu keren ya. Atau dia sekolah di teknik kayak saya ya, dia ahli mesin, profesi dunia, profesi akhiratnya pengajar Quran sebagai seorang hafidz atau hafidho. Dia seorang pengusaha sukses ya, sekolahkan di manajemen atau ekonomis, pengusaha sukses, tapi juga hafidz atau hafidho ya. Pagi sampai sore bekerja, sore sampai malam dia ngajar Quran misalnya. Atau habis subuh ngajar sampai jam 7, persiapan makan, mandi dan seterusnya, berangkat kerja, sore ngajar lagi ya. Bagi saya itu salah satu cara hidup yang keren. Demikian dari saya, mudah-mudahan menginspirasi. Saya Sufyan Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.